Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali lagi dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku. Oke, mohon maaf sebelumnya buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku, dimana ada 4 hari di sini saya tidak ada prediksi ya bosku, atau di sini saya tidak ada sharing build. Jadi mohon maaf sebelumnya ya bosku, karena emang ada kesibukan yang saya tidak bisa tinggal ya bosku. Oke, ini juga saya sempat-sempatkan untuk bikin prediksi atau analisa buat bos-bosku semua sebagai referensi untuk pertandingan laga nanti malam. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ya bosku. Oke, di sini saya akan lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam. Ini seperti biasa ya bosku, saya siapkan ini ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas, dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari Liga Denmark ya bosku. Ini memasuki babak kedua ya bosku di Liga Super Denmark. Oke, di mana sini tuan rumah Horsens berhadapan dengan Lyngby ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ya bosku, Horsens ini masih menempati peringkat 6 terbaik ya bosku. Kalau kita juga lihat ini Lyngby berada di peringkat 9. Nah, kalau kita lihat ya bosku, emang dari laga head to head di mana Horsens ini emang kalau kita lihat dari 5 laga terakhirnya nih, Horsens lagi berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Kalau di sini Lyngby yang performanya agak lagi pasang surut ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat ya bosku, emang ini tidak keseluruhan bisa kita pakai sebagai acuan ya bosku, karena ini laga baru dimulai hanya 2 pertandingan ya bosku. Oke, nah di sini kita bisa lihat dari 2 pertandingan ya bosku. Emang di sini kalau kita lihat emang 2 klub ini cukup seimbang ya bosku. Nah, di sini juga kita lihat dari perjalanan head to head ya bosku dalam 5 laga terakhir yang dijalani oleh 2 klub ini ya bosku. Di sini Horsens ini lebih diunggulkan ketimbang Lyngby ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, Horsens yang bermain di kandang saya rasa tidak bakalan tumbang untuk laga nanti malam ya bosku. Kemungkinan sini Horsens bisa lebih unggul ya bosku. Lyngby yang bermain di away atau di tandang saya rasa ini bisa mencetak gol ya bosku untuk laga nanti malam. Oke, kalau juga kita lihat emang produktivitas Lyngby ini juga cukup bagus ya bosku dalam 2 laga terakhirnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal, dan Horsens ini mampu bisa menangkan laga ya bosku itu dengan skor 2-1 dimenangkan oleh Horsens. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Horsens di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya ada di liganya Rusia. Oke. Dimana sini Kamaz berhadapan dengan SKA ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, di sini kita lihat dari standing klasemen sementara. Oke. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara ini agak kurang wajar ya bosku. Di sini kalau dilihat dari pasaran, di sini SKA yang kasih handicap poor ya bosku, tapi di sini kalau kita lihat dari standing klasemennya ini agak 50-50 ya bosku, ini agak riskan juga. Oke, di sini bos-bosku bisa lebih berhati-hati ya bosku, tapi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under saya rasa SKA ini tidak bakalan tumbang ya bosku. Oke. Nah, di awal musim ya bosku di Liga Rusia, di sini kita bisa lihat dari 2 laga terakhir ya bosku. Kalau kita lihat dari 2 laga terakhir sini kita bisa lihat ya bosku. Oke, 2 klub ini di sini kalau kita lihat dari laganya SKA berhadapan dengan Arsenal Tuna ini, dia bisa mencetak gol ya bosku. Oke, kemungkinan di sini laga ini bakalan terjadi
over goal kalau menurut analisa saya ya bosku. Oke, kalau terjadi under goal ini agak sulit kalau menurut saya, karena ini saya pakai acuan dari laganya Arsenal Tula berhadapan dengan SKA ya bosku. Ini cukup bagus juga ya bosku. Kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under, saya rasa ini laga ini bakalan terjadi over goal. Kalau juga kita lihat emang kebanyakan laga kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ini dengan under goal ya bosku, tapi tidak menutup kemungkinan ya bosku untuk laga nanti malam ini SKA ini saya rasa bisa menangkan laga ya bosku. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal, itu kemungkinan prediksi skor dari saya itu bisa 2-1 untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini SKA di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada 9 feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga ketiga ya bosku, di sini saya masih ada di Liga Swedia bosku. Di sini di Liga Swedia ada Norrköping berhadapan dengan Göteborg ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini bosku, di sini performa dari Göteborg ini lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah Norrköping ya bosku. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhirnya, tapi kalau kita lihat emang di sini Norrköping lagi menelan performa yang kurang bagus ya bosku. Permainannya kurang bagus Norrköping, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya bosku Norrköping bisa comeback untuk laga nanti malam. Kalau juga kita lihat dari performa Norrköping di laga head to head, di sini Göteborg hanya mengantongi 1 kali kemenangan dan 3 laga itu dikantongi oleh Norrköping. Oke, saya rasa untuk laga nanti malam ini Norrköping bakalan comeback bosku performanya. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini tuan rumah Norrköping di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang keempat menurut versi gua. Di sini saya ada di liganya Swedia, di mana sini tuan rumah Varberg berhadapan dengan Hammarby ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang untuk laga nanti malam ini agak kurang bersahabat ya bosku bagi bintang tamu atau Hammarby. Di sini ada 3 pemain yang bakalan absen ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, di sini juga kita lihat emang Hammarby ini lagi berada di permainan cukup bagus ya bosku, itu menempatkan posisinya berada di peringkat 5, sedangkan tuan rumah berada di peringkat 12. Oke, jadi kalau kita lihat emang dari laga head to head ini Hammarby ini lebih diunggulkan ya bosku. Cuma di sini Hammarby saya rasa bisa menangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku. Kemungkinan ini bakalan terjadi skor hanya selisih 1 gol kalau menurut analisa saya ya bosku. Oke, kemungkinan sini Hammarby bisa menangkan laga itu dengan skor tipis kalau menurut analisa saya bosku, itu kemungkinan dengan skor hanya selisih 1-0 kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya bosku. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini, pegang Varberg. Oke, dinahan 1,5 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor desa ini bisa 2-1 ya bosku, dimenangkan oleh Hammarby. Oke, dan bos-bosku bisa pegang Varberg di nahan 1,5 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, kalau selisih 2 gol ini saya rasa agak sulit ya bosku bagi Hammarby. Oke, jika ada 9 feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua, di sini saya ada di Liga Argentina ya bosku. Oke, ini sedikit saya jauh ya bosku, pergi ke Amerika ya bosku, ke Liga Amerika. Oke, di sini ada tuan rumah San Lorenzo berhadapan dengan Steelers ya bosku. Kalau kita lihat emang dari performa San Lorenzo ini, kita bisa lihat dari 5 laga terakhir ya bosku, emang sini San Lorenzo lagi berada di performa yang pasang surut ya bosku, atau kurang stabil. Kalau kita bandingkan juga ya bosku, performanya dari bintang tamu ini, juga bintang tamu juga lagi pasang surut performanya. Kalau kita lihat dari laga head to head, kita bisa bilang dua klub ini seimbang ya bosku performanya. Oke, jadi kalau kita juga lihat dari standing klasemen sementara, di sini dua klub ini kita bisa bilang
cukup seimbang ya bosku performanya kalau kita bandingkan dari laga head to head ataupun 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini dan dilihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, San Lorenzo yang bermain di kandang saya rasa tidak bakalan tumbang ya bosku, bermain di kandang paling buruk laga ini bakalan imbang, oke. Tapi kalau menurut analisa saya rasa sih Lorenzo ini bakalan comeback ya bosku performanya, jadi bosku bisa pegang laga nanti malam San Lorenzo di nahan seperempat atau bisa bermain di over 2-1-3 seperempat untuk laga nanti malam, oke. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh San Lorenzo, oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan kita lanjut aja bakalan pergi ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam, oke. Dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam, bosku bisa bermain di handicap ataupun di over under, sesuaikan juga dengan analisa dan prediksi bosku sendiri, oke. Jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip, oke. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya, see you and bye bye.